Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema melakukan firman Tuhan, hidup akan berbahagia. Melakukan firman Tuhan, hidup akan berbahagia. Menemukan kebahagiaan bagaikan mencari tambang emas. Tidak bisa asal-asalan, tetapi harus penuh semangat, kesungguhan, dan ketekunan. Yakobus 1 ayat 19-20, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Cepat mendengar. Di sini Yakobus menyampaikan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus kita ingat. Mendengar adalah seni untuk menutup mulut dan membuka telinga dan hati kita. Cepat mendengar di sini diartikan sesuai dengan konteksnya, yaitu cepat mendengar firman Tuhan, bukan cepat mendengar gosip atau cepat mendengar omongan kotor, fitnah, rahasia orang dan sebagainya, saudara. Di dalam Roma 10 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Kemudian saudara, lambat untuk berkata-kata. Yakobus menggarisbawahi saudara bahwa kita harus cepat mendengar dan lambat berbicara. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut yang hendaknya mengingatkan kita supaya kita lebih cepat mendengar daripada berbicara. Amsal 11 ayat 19b berkata, "Siapa menahan bibirnya berakal budi." Amsal 17 ayat 27a firman Tuhan berkata, "Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya." Matius 12 ayat 36-37 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum." Kita harus menjadi orang yang berhikmat dengan tidak cepat untuk berkata-kata, saudara. Pada waktu mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjadi pendengar yang baik, tidak berbicara, tidak bergurau atau mengomentari, saudara, ketika firman Tuhan diberitakan. Kemudian yang ketiga, lambat untuk marah. Peringatan Yakobus yang ketiga adalah dan juga lambat untuk marah. Maksudnya di sini ini jangan marah kepada Tuhan atau kepada firman-Nya. Karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amsal 14 ayat 29 berkata, "Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan." Ketika firman Tuhan disampaikan dan berbicara atau menegur kita, saudara yang berdosa, janganlah kita marah kepada teguran firman Tuhan itu melalui sang pengkhotbah atau hamba Tuhan. Ketika kita marah, ingatlah bahwa kita sebetulnya bukan marah kepada pengkhotbahnya, tetapi kita marah kepada Tuhan kita sendiri. Karena itu bertobatlah dari kemarahan seperti itu. Yakobus 1 ayat 21 dan 22 firman Tuhan berkata, "Karena itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri." Buanglah dosa dan menerima firman. Yakobus menasihati orang-orang Kristen untuk membuang, saudara, apotitemai, segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Di sini sudah dijelaskan hubungan yang erat antara membuang dosa dengan menerima firman. Jikalau kita tidak mau membuang dosa, maka lambat atau cepat firman yang pernah kita terima tidak bertumbuh dalam hidup kita, bahkan bisa mati. Firman Tuhan memang dapat menjauhkan kita dari dosa, tetapi sebaliknya dosa juga dapat menjauhkan kita dari firman Tuhan. Menerima firman tidak hanya mendengar atau membaca, tetapi juga melakukannya, mentaati firman Tuhan itu. Orang yang tidak melakukan firman Allah adalah orang yang menipu dirinya sendiri.
Kata menipu mempunyai arti menipu dengan berbagai macam argumentasi. Intinya saudara, orang yang tidak taat kepada firman Tuhan itu. Mari saudara kita membuang dosa-dosa kita, menerima firman Tuhan dengan segenap hati dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakobus 1 ayat 23 dan 24, sebab itu jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku, mendengar dan melakukan firman Tuhan ini penting sekali. Mendengar tanpa mentaati tidak ada gunanya. Mendengar dan membaca firman Tuhan itu sangat penting. Tetapi saudara, tidak ada manfaatnya kalau berhenti sampai di situ saja. Mendengar firman Tuhan harus diikuti dengan melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Mendengar dan melakukan firman Tuhan tidak dapat dipisah-pisahkan, saudara. Jadi dalam ayat-ayat ini menggambarkan orang yang mendengar tetapi tidak taat, sama seperti orang yang telah melihat dirinya di depan cermin, tidak melakukan apa-apa untuk membetulkan apa yang salah di wajahnya, lalu apa gunanya dia melihat pada cermin? Kita gagal mentaati firman Tuhan karena berpendapat bahwa mendengarkan sama dengan melakukan. Tidak, saudara. Atau melakukan sama dengan membaca, atau melakukan sama dengan berbicara. Tidak, saudara. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Marilah kita membuang dosa kita dan menerima, saudara, firman Tuhan dengan segenap hati, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakobus 1 ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, saudaraku, karena firman Tuhan adalah hukum yang sempurna dan hukum yang memerdekakan, dan bila kita bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, kita akan berbahagia. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Saudara ingin berbahagia? Lakukanlah, saudara, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita pelajari, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita, keluarga kita akan berbahagia. Saudara rindu berbahagia, ingin berbahagia, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman, supaya hidup kami berbahagia dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.